Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Halaman 36 ya. Yaan 36. Wa thanihima. Ya. Ya, wa thanihima. 36. Wa thanihima. Ya, wa thanihima ya. Hah? Wa thanihima. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa thanihima, adapun sabar yang kedua, nafsiyun, sabar nafsi. Ada Imam Ghazali menjelaskan bahwa sabar itu ada dua bab. Ada dua bab. Yang pertama sabar badani, sabar fisik, enggak cepat capek meskipun melaksanakan al-a'malus syaqah, aktivitas-aktivitas yang berat, ibadah-ibadah yang berat. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu pernah mengajak umroh para santrinya. Saya dapat cerita dari Kiai Salahuddin Munsif Kencong. Habis ngajar, habis belajar, melaksanakan umroh, gak istirahat sampai santri-santrinya kecapean. Gak ada capek-capek. Dauhnya Sayyid Muhammad, ayo kita laksanakan semua rukun dan syarat umrah ini. Ini namanya sabar badani. Kena pukul temannya tidak sengaja, gak dibalas. Sabar badani, sabar fisik. Apabila sesuai syariat, apabila dijajah, kena tembak, kena serang oleh orang-orang kafir, ya jangan tinggal diam, dibalas karena tidak sesuai syariat. Jadi sabar itu mahmudan, terpuji apabila sesuai syariat. Temannya tidak sengaja memukul, sabar. Itu sabar badani. Bisa menahan rasa sakit, bisa menahan lelah. Sekarang yang akan kita baca bersama adalah sabar nafsi, sabar jiwa. Fa in kana, apabila ada sabar an syahwatil batni, dari syahwat perut, keinginan perut,
wal farji dan farji. Sumiyah dinamakan ifatan, ifah. Orang yang bisa nahan diri untuk tidak makan makanan yang haram, untuk tidak mencuri, sudah kenyang tidak makan lagi, itu namanya sabar. An sahwatil batnih dinamakan ifah. Ya. Orang tidak melakukan zina, orang tidak melakukan maksiat-maksiat, itu namanya ifah. Berduaan dengan perempuan tapi tidak melakukan apa-apa, sabar, bisa menahan jiwa, menahan hasrat untuk melakukan perzinahan. Ini daunnya Imam Ghazali dinamakan ifah. Tentunya balasannya besar. Bi ghairi hisab, tidak bisa dihitung. Orang sabar seperti ini pahalanya tidak bisa terhitung. Makanya dalam Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Disempurnakan pahalanya bagi orang-orang yang sabar sampai tidak bisa dihitung. Wa in kana, apabila ada sabar, fi musibatin, di dalam musibah, sumiyah dinamakan sobron, sobar. Wa tudaduhu, dan berlawanan padanya, halatun, apa keadaan, tusamma, yang dinamakan al-jazaah, ngersulo, gelisah, kena musibah, bencana, longsor, gempa, banjir, kok tidak mengeluh. Ini namanya sabar, beralih. Makanya salah satu cara untuk melatih kesabaran, untuk tidak tenggelam dalam sebuah kesulitan, adalah mencari aktivitas-aktivitas yang hal itu bisa melupakan hal-hal yang menjadi musibah. Makanya dalam Al-Quran diajarkan fa'idha farauta fangsop, apabila sudah selesai melaksanakan satu aktivitas, maka berpindahlah ke aktivitas yang lain. Karena nganggur, diam itu berbahaya, bisa mengantarkan kepada pikiran-pikiran yang keliru. Musibah, semisal kena banjir, tanahnya sering longsor, pindah ke daerah yang lain. Ini namanya sobor. Bahasa Arabnya sobar. Lawan katanya jaza, ngersulo, gelisah. Wa ingkanah, dan apabila ada sabar, fi halil ghina, dalam keadaan kaya, sumiyah dinamakan dobton nafsih, pengendalian diri. Orang yang kaya bisa menahan diri untuk tidak menjadi kolektor, itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan hanya dimiliki oleh orang miskin, tapi juga sabar harus dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Punya satu mobil sudah cukup, kok beli lagi, tidak sabar dalam kekayaannya.
punya 2 sepatu untuk sebagai ganti hari Senin ini, Selasa kan tidak mungkin ganti terus. Punya 2 sepatu, kok tidak beli lagi padahal punya uang untuk membeli lagi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sabar, bisa mengendalikan diri untuk tidak menjadi hidup hedonisme, tidak terlalu bebas. Sabar. Punya uang banyak, kok mobilnya cuma 2 atau 1, maka ini dinamakan sabar. Ada seorang raja atau mantan presiden, itu mobilnya sampai 30, punya istana semegah Masjid Al-Akbar. Ini tidak termasuk dalam kategori sabar. Kenapa? Tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini harus dilatih. Kalian punya uang 1.500.000, santri kan tidak mungkin beli barang-barang banyak. Dialami, dilatih maksimal 15.000, itu untuk melatih dhabtun nafsih, pengendalian di diri. Ini harus dilatih. Wa tudaduhu, dan berlawanan padanya halatun, apa keadaan, tusamma yang dinamakan al-batarah. Bator ini artinya menyalahgunakan kenikmatan. Punya uang 100 juta, digunakan untuk berfoya-foya. Ini termasuk kategori orang yang tidak sabar. Jadi kalau punya uang digunakan untuk kebutuhan pokok, digunakan untuk kebutuhan yang memang harus digunakan. Selebihnya kalau ditabung untuk pergi umroh semisal, tidak apa-apa. Ditabung untuk haji, tidak apa-apa. Selebihnya sudah digunakan untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan, untuk orang tuanya, dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai melampaui batas, beli ini, beli itu, tidak ada gunanya, ya, tidak ada manfaat. Punya handphone sampai 3, punya gadget sampai 3, buat apa? Masa ngubungin temannya sampai 3 handphone? 1, 2, 3. Punya laptop 2, buat apa? Kasihkan kepada orang yang tidak punya. Ini namanya sabar, bisa mengendalikan diri. Nanti ketika mati sudah sadar bahwa hal yang tidak dibutuhkan itu tidak urgen, tidak bermanfaat ketika meninggal. Kalau butuh, beli handphone agar ketika orang tua ingin tahu kabar bisa menghubungi, atau buat grup untuk mengetahui kabar-kabar. Semisal kalau saya kabar tentang halakoh Al-Quran semisal, ya,
tentang jadwal mengajar di grup, tidak masalah. Berarti membeli handphone ini memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak ada guna. Makanya harus orang yang cerdas, orang membeli sesuatu yang memang dibutuhkan. Karena kalau dibutuhkan, dimanfaatkan, akan bernilai pahala. Nanti ketika di akhirat dihadiahkan surga. Tapi kalau membeli sesuatu yang tidak begitu dibutuhkan, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir, akan menyesal. Oh, saya menjadi koleksi sarung. Sarung saya 30. Sarung saya 20. Maksimal sarung itu 6. 1 minggu 7 hari. Itu sudah ganti tiap hari itu. Ya. Kalau dikasih sarung baru, beli sarung baru, sarung yang lama dikasihkan kepada orang lain. Kenapa? Sudah tidak butuh lagi. Cukup. Jadi tidak pusing. Ya. Karena tidak menumpuk-numpuk Kalau ditumpuk-tumpuk terlalu banyak, nanti malah memikirkan barangnya, tidak memikirkan diri sendiri. Malah memikirkan barang-barangnya yang dibeli, tidak memikirkan situasi. Makanya dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, melalaikan kepada kamu at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak yang tidak dibutuhkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu sadar kamu nanti masuk ke dalam kuburan. Ya, harus disadari bahwa apa-apa yang tidak dibutuhkan kok dibeli, nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Penyakit orang yang berlebihan harta itu menjadi kolektor, mengoleksi, ya, dipajang, tidak dimanfaat, tidak ada gunanya, tidak dipakai ketika mati, tidak menikmati. Jadi orang yang cerdas itu membeli sesuatu yang dia nikmati, bukan hanya dipajang buat pameran. Ini namanya riya, penyakit hati. Pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dianggap wow.